Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 6 dalam pembelajaran jarak jauh. Kali ini Ibu akan memberikan materi kelas 6. Tapi sebelum materi dimulai, marilah kita berdoa dulu agar ilmu kita lebih berkah dan bermanfaat. Doa kali ini akan dipimpin oleh adik kita Irham dari kelas 4E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa yuk. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semangat ya belajarnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tadi kita sudah berdoa yang dipimpin oleh adik kita Irham. Dan sekarang agar kita tetap siap dalam menerima pembelajaran dari Ibu, marilah kita olahraga dulu agar kita tetap sehat. Dan kita gerakan tangannya yang ringan-ringan saja yang akan dipimpin oleh Ibu Restuti, guru olahraga dari SDN 1 Negeri Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama Ibu Restuti. Ibu mengajar olahraga atau PJOK di kelas 1. Dan mari kita senam bersama untuk meningkatkan imun tubuh kita di masa COVID-19 ini. Tetap jaga jarak, memakai masker selalu, dan makan makanan yang seimbang. Salam olahraga. Dari kreasi hidup
anak-anak sudah berolahraga dan berdoa. Sekarang anak-anak pasti sudah siap untuk menerima materi pembelajaran tema 1. Selamatkan makhluk hidup. Anak-anak semua di rumah, pasti anak-anak juga pernah mempelajari di kelas 5 tentang manfaat makan hewan dan tumbuhan untuk makhluk hidup. Nah, sekarang ibu di kelas 6 dan anak-anak semua akan mengidentifikasi bagaimana cara hewan dan tumbuhan berkembang biak. Marilah kita mulai dari cara perkembangbiakan tumbuhan. Seperti anak-anak sudah ketahui tadi bahwa manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia, anak-anak tadi sudah diskusikan dengan orang tua di rumah. Sekarang ibu akan mulai dari perkembangbiakan tumbuhan. Kita mulai dari tumbuhan jagung. Tumbuhan jagung merupakan sumber karbohidrat dan biasa dipergunakan sebagai pengganti nasi di beberapa pulau di Indonesia, salah satunya di Pulau Madura. Perkembangbiakan jagung dimulai dengan biji. Seorang petani jagung akan menanam bijinya setelah 3 hari. Setelah 3-4 hari, bakal tumbuhan jagung akan muncul dari permukaan tanah. Nah, disitulah nanti jagung dapat dipanen setelah mencapai umur 3 bulan. Tadi ibu sudah katakan kepada anak-anak, setelah terjadi pembuahan, bunga jagung yang berbentuk helai-helai halus ini akan berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Nah, ibu berharap anak-anak di rumah nantinya bisa mengidentifikasi bagaimana cara jagung berkembang biak dengan cara anak-anak di rumah mencoba menanam kedelai yang sama bentuk pertumbuhannya dengan jagung, yaitu dimulai dari biji. Baiklah anak-anak, sekarang tugas anak-anak di rumah adalah membuat laporan investigasi yang sudah anak-anak buat setelah anak-anak bertanya kepada petani jagung, atau kalau tidak ada petani jagung, anak-anak boleh bertanya kepada ibu, bapak, atau teman atau tetangga yang mengetahui bagaimana cara jagung berkembang biak. Nanti investigasi itu kalian tulis di buku tulis sebagai laporan tertulis dari hasil pengamatan atau kejadian yang telah dilakukan untuk memberikan gambaran kepada orang lain mengenai hal atau objek yang telah diamati, khususnya tanaman jagung ketika tumbuh. Ya. Anak-anak, silahkan mencatat hasil pengamatan anak-anak semua ke dalam tabel. Anak-anak bisa mencatat hasil pengamatannya setelah anak-anak nanti menanam biji kedelai ke dalam pot atau botol kecil yang diisi tanah. Nanti anak-anak catat ya, pertumbuhannya seperti apa. Nanti diukur berapa senti setelah anak-anak menanam pohon kedelai, mulai dari biji sampai anak-anak melihat ada bakal tunas yang tumbuh dari permukaan tanah. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah ibu perkenalkan cara perkembangbiakan dengan biji ya. Nah, cara perkembangbiakan jagung yang tadi ibu utarakan di awal adalah cara perkembangbiakan dengan bunga ya. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi dua. Satu, perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penjermukan dan pembuahan. Contohnya mencangkok, menyambung, menempel, stek batang atau merunduk. Di sini ibu punya pohon mangga. Pohon mangga itu berkambium. Nah, ini perkembangbiakannya adalah dengan cara mencangkok, yaitu perkembangbiakan generatif atau secara kawin. Ada lagi perkembangbiakan vegetatif. Perkembangan vegetatif itu adalah perkembangbiakan makhluk hidup tanpa melalui proses perkawinan. Nah, biasanya terjadi pada akar tunggal, spora, tunas, umbi lapis, dan stek daun. Nah, ini salah satunya adalah bawang bombay dan bawang putih yang ada ibu pegang. Ini adalah tanaman atau tumbuhan yang perkembangbiakannya secara vegetatif, ya, tanpa melalui proses perkawinan. Ini adalah perkawinan tumbuhan dengan proses vegetatif. Anak-anak semua di rumah, sekarang tugas kalian adalah mencari bunga sempurna, bunga sepatu. Nanti di dalam bunga sepatu itu
kalian bisa melihat ada benang sari, ada putih, ada kepala putih, ada kelopak dan mahkota, juga kepala sari dan tangkai sari. Nanti ibu akan jelaskan lagi apa fungsi dari bagian-bagian bunga tersebut. Baik, anak-anak sudah mencari bunga sepatu karena bunga sepatu adalah termasuk bunga lengkap. Bagian dari bunga sepatu, anak-anak bisa amati mahkota, benang sari, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putih, kepala putih, tangkai sari, dan kepala sari. Nanti anak-anak silahkan buatlah tabel gambar bagian bunga dan cara penyerbukannya. Anak-anak dilihat, dan boleh anak-anak juga keluar rumah, atau kalau anak-anak punya tanaman bunga di halaman rumah, anak-anak boleh mencatat namanya bunga apa, cara penyerbukannya seperti apa, apakah ini termasuk bunga lengkap atau bunga sempurna. Baiklah anak-anak semua, setelah anak-anak mengetahui dan mempelajari cara perkembangbiakan tumbuhan, ibu guru akan mengajak anak-anak semua di rumah bagaimana kita menanam sayuran atau buah-buahan di rumah, agar anak-anak juga mempunyai pengalaman yang bisa anak-anak bagi kepada ibu guru, kepada teman, kepada orang tua, dan anak-anak nanti akan mempunyai kebanggaan dan karya bahwa anak-anak sudah hebat dan berhasil dalam pembelajaran dengan dibuktikan bahwa anak-anak sudah sukses menanam buah atau sayuran. Baik anak-anak, ibu sekarang akan menunjukkan contoh tanaman, sayuran, dan buah yang ada di sekolah anak-anak semua. Yuk kita keluar untuk melihat tanaman dan buah-buahan yang ada di sekolah anak-anak semua. Baiklah anak-anak semua, inilah contoh tanaman yang sudah tumbuh dan pertumbuhannya ini dirawat oleh Bapak Guru kita juga, Pak Dadan Ramdana, dan mengajar juga di kelas 6 guru PABP. Ini adalah beberapa contoh tanaman. Ada tanaman tomat, ini tanaman tomat dimulai dari biji juga. Terus ada sayuran pokcoy atau sawi hijau ini ya, sawi hijau. Terus di sini juga ada buah jeruk. Nah, di belakang ibu yang paling besar adalah pohon mangga. Pohon mangga yang tadi sudah ibu katakan, dijelaskan di awal, pohon mangga itu bisa ditanam dengan cara mencangkok. Ada juga di sini tumbuhan cabai. Ya, ini cabai. Ini cabai merah ya. Ada tumbuhan kol. Ini sebenarnya kiciwis, apa sih kiciwis ya? Gitu ya. Baik anak-anak, setelah anak-anak mengenal jenis-jenis tumbuhan, nanti anak-anak juga bisa menanam seperti ini. Medianya tidak usah susah-susah, boleh di ember, boleh di pot. Yang penting anak-anak mempunyai pengalaman yang berharga bahwa anak-anak sudah berhasil menanam tumbuhan yang anak-anak sudah kenal lewat pembelajaran. Anak-anak semua, ini juga tanaman yang tumbuh di halaman sekolah anak-anak semua. Nanti kalau anak-anak sudah masuk sekolah, anak-anak bisa lihat. Ini adalah tanaman cabai keriting, cabai merah ya. Di sini ada beberapa sudah tumbuh, dan ini juga ada tanaman sayuran ketimun. Mudah-mudahan nanti kalau anak-anak sudah masuk, buahnya sudah bisa tumbuh bergelantung biasanya di sini berapa ya anak-anak. Nanti anak-anak juga di rumah bisa menanam tanaman seperti ini. Ini juga sama, masih dirawat sama Pak Dadan Ramdana, guru PABP kalian nanti di kelas 6. Anak-anak, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.